progres belajar public speaking secara online ketika bicara di depan kamera, kemudian nge-zoom, progres apa yang didapatkan oleh Bu Ratmi? Bu Dia. Ya, Pak ya. Iya. Salah terus ngomongnya. Anu Pak, mungkin kalau video atau yang kemarin ngirim-ngirim itu kan bisa istilahnya di replay atau diulang-ulang gitu ya. Kalau ini kan secara langsung, jadi ya agak memikir, kemudian ya agak kurang tertata kata-katanya juga, kemudian apa ya, kurang istilahnya ndak loss gitu loh. Jadi kayak sedikit tertekan gitu loh. Mungkin karena tidak terbiasa juga berbicara langsung, apalagi tadi dikasih materi atau tema secara langsung, disuruh berbicara, disuruh bercerita, dan tidak terbiasa untuk bercerita juga. Oke. Nah, kalau untuk satu video, satu kali take berapa kali Bu Dia? Apakah sekali ambil atau diulang-ulang? Awal-awalnya kemarin diulang sampai 3-4 kali. Terus ini yang kemarin, yang tadi itu hanya langsung sekali saya kirim. Sekali kirim. Oke. Nah, ketika kita praktek merekam seperti itu, nah itu kita berikan kepada teman-teman itu ada saatnya kita berbicara itu sambil duduk. Kemudian ada saat-saatnya kita berdiri. Kenapa? Kalau kita terbiasa ngomongnya hanya sambil duduk, terus nanti ketika berdiri akan berbeda, rasanya berbeda. Nah, atau karena gini, saya melihat teman-teman itu fokus kepada menyelesaikan tugasnya, tapi tidak mau improvisasi. Kalau sambil berdiri gimana ya? Nah, kalau berdiri, handphone seperti apa? Nah, ini gunakan kreativitas. Kira-kira seperti apa? Kira-kira butuh tripod yang bagaimana, atau digantung di mana, sehingga ketika teman berdiri itu rasanya juga menjadi nyaman gitu, Bu Dia. Nah, oke teman-teman, sesi kedua ini kita lanjutkan dengan tanya jawab bebas. Jadi teman-teman boleh bertanya apapun terkait persiapan apapun. Nah, nanti kita akan berikan jawaban atau kita kasih ulasan. Silakan siapa duluan yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Silakan Bu Ratmi. Ya Pak, kalau menurut Pak Ilyas, kalau saya sendiri menilai saya sendiri dari beberapa kali ikut public speaking ini, perasaan saya itu kalau saya bicara itu kayak masih terlalu banyak mikir, dan intonasi yang keluar itu tidak bisa lepas, masih kayak tertekan gitu loh Pak, perasaan saya gitu. Apakah mungkin Pak Ilyas yang ini mendengar dan itu apakah sama seperti yang saya rasakan kayak gitu? Oke, nah sebelum saya menjawab, ini saya mau minta komentarnya Mas Faisal dan Bu Dia nih, kalau memberikan tanggapan performnya penampilan Bu Ratmi seperti apa? Mas Faisal, gimana pendapatnya Mas Faisal? Saya berterima kasih kepada Pak Ilyas sudah memberikan waktu untuk saya. Menurut saya performanya Bu Ratmi ini udah sangat bagus sekali dan udah berbeda jauh dengan saya gitu pokoknya Pak. Udah bagus pokoknya. Nah, itu pendapat dari Mas Faisal. Kalau teman-teman menyadari atau tidak, sebetulnya ketika saya meminta pendapatnya Mas Faisal, itu saya sedang melatih Mas Faisal untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, memunculkan keberanian. Itu namanya pengalaman dan pelatihan secara empiris. Clear ya teman-teman ya. Nah sekarang minta pendapatnya Bu Dia. Bu Dia pendapatnya bebas. Gimana Bu Dia menilai penampilan Bu Ratmi? Silakan Bu Dia.
dari awal Terima sampai kasih. sekarang? Kalau menurut saya ini kan saya pertama kali bertemu Bu Ratmi, kemudian baru tahu performnya hari ini. Kalau ini bukan perbandingan ya. Ya. Jadi menurut saya Ibu itu jauh lebih baik dari saya. Yang pertama itu, yang kedua, kalau saya pikir Ibu itu tidak banyak mikir, jadi begitu saja berbicara tanpa banyak berpikir. Jadi terlihat sudah lancar, tapi mungkin kadang ya ada berhentinya. Tapi saya menilai Ibu sudah lancar gitu. Mungkin itu saja pendapat saya, Bapak. Oke, terima kasih Bu Dia. Nah, itu Bu Ratmi, itu pendapat dari teman-teman seperti itu. Kalau saya pribadi menilai untuk Bu Ratmi sudah progresnya sudah sangat bagus dari awal sampai hari ini. Nah, kalau misalkan kok ada kurang-kurangnya ya. Nah, ada kurang-kurangnya itu merupakan sebuah respon dari bawah sadar agar Ibu meningkatkan perform dirinya lebih baik dari hari ke hari. Jadi, PD yang sudah dimiliki sekarang dibawa aja untuk presentasi besok pagi. Yes, terima kasih ya Allah. Hari ini saya siap dan ini kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Setelah belajar sekian lama, akhirnya saya punya waktu untuk membuktikan praktek jurus-jurus yang sudah saya pelajari. Nah, ingat Ibu, ketika kita berbicara dan ada hal-hal yang misalkan kurang optimal, itu ada dua hal, bisa internal, bisa eksternal. Bisa faktor Ibu, bisa faktor audiens, atau faktor alat, atau faktor alam. Ada sebuah kejadian bagaimana seorang kepala daerah, wali kota itu berbicara, dan terjadi hujan yang sangat deras. Apa yang terjadi? Ya tentu saja tidak dan itu acaranya outdoor, tidak senyaman kalau indoor, di mana hujan angin pun tidak terasa, hanya di luar. Dan ketika bicara, tendanya banjir. Ada air yang menetes dari atas. Nah, seperti itu Bu Ratmi. Jadi untuk Bu Ratmi, terus berlatih materi 1 sampai 30 dipelajari dan dipraktekkan. Nah, nanti Ibu akan sampai kepada materi namanya 4 elemen public speaking. Nanti Ibu bisa belajar di sana. Oke, pertanyaan kedua. Mas Faisal atau Budia, silahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan Mas Faisal. Kalau saya itu kayak tips biar nggak grogi itu ya gimana Pak? Terus kadang kalau mau bicara tuh biar nggak mikir yang banyak-banyak gitu loh Pak. Oke. Nah, Gimana itu? untuk Mas Faisal, tips tapping kemarin dilakukan ya. Itu yang pertama. Itu tapping. Nah, setelah tapping di bagian tubuh yang tidak nyaman di mana, Mas Faisal lakukan tapping. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Faisal ini kalau menurut saya pribadi butuh pemanasan, Mas Faisal. Butuh pemanasan itu apa? Sebelum ngomong Mas Faisal boleh lompat-lompat Mas Faisal. Boleh lompat-lompat. Nah, ya, sehingga apa? Ketika lompat-lompat itu denyut jantung lebih cepat, aliran darah itu lebih lancar sehingga ngomongnya lebih lancar. Pernah dengar nggak motor Honda itu yang semakin panas mesinnya semakin bagus performnya, Mas Faisal? Iya Pak, pernah Pak. Nah, Mas Faisal tuh perlu dipanasin dulu. Nah, ada tipe kalau orang-orang itu kalau berbicara Mas Faisal, dia itu kurang lancar mungkin di 3 menit, 5 menit pertama. Tapi kalau sudah masuk ke 10 menit, ngomongnya lancar saja. Kenapa? Karena dia sudah panas, Mas Faisal. Nah, Mas Faisal juga mengalami seperti itu. Tips yang ketiga, Mas Faisal saya tanya, jawab dengan jujur ya. Mas Faisal ini suka teriak-teriak enggak? Enggak Pak. Jarang. Iya jarang. Jarang. Nah, ini menurut penerawangan saya Mas Faisal, yang saya lihat, Mas Faisal tuh ada sesuatu yang ditekan, yang dipendam. Jadi Mas Faisal tuh cobalah cari tempat di mana ada satu waktu Mas Faisal tuh bisa teriak yang lepas. Yang pasti ketika melakukan teriakan ini, itu tidak bikin orang jadi heboh atau bikin orang bingung Mas Faisal ya. Saya tempat khusus teriak.
Oh. Tujuannya apa? Melepaskan semua emosi-emosinya, Mas Faisal. Clear ya? Jadi biar nggak grogi di tapping bagian mana yang tidak nyaman yang pertama. Yang kedua pemanasan bisa lompat-lompat. Dan yang ketiga PR Mas Faisal cari tempat khusus yang tenang, yang nyaman, yang sepi, teriak. Hoi, A, B, C. Nah, itu penting Mas Faisal. Untuk apa? Melepaskan semua beban-beban yang ada dalam diri Mas Faisal. Sehingga Mas Faisal siap untuk apapun, kapanpun, dan dimanapun. Budia, silakan. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak Ilyas. Ya. Ini saya ada 2 pertanyaan, Mbak Ilyas. Silahkan. Itu yang pertama adalah bagaimana cara berbicara dengan lepas. Gitu. Jadi bicara dengan lepas, terus itu juga bicaranya bisa nyambung, sehingga bisa menghindari kata-kata yang terlalu banyak diulang. Kemudian kata-kata yang harusnya tidak dipakai terpakai gitu. Terus yang kedua itu biasanya kalau kita disuruh istilahnya berbicara di depan orang atau disuruh MC ya istilahnya. Di situ kalau kita itu tegang kan kelihatan sekali. Iya. Terus bagaimana cara kita tidak terlihat seperti itu? Terus yang kedua saya itu pernah kejadian seperti itu dan saya itu ngelihat audiens itu bosan gitu loh. Kayaknya ngomongnya serius terus enggak ada apanya selingan atau humor lah. Itu bagaimana menyisipkan itu dan padahal latar belakang saya juga tidak bisa humoris gitu loh. Oke. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Itu pertanyaannya bukan 2, Budia, 4 itu Budia. Oke, nah untuk teman-teman semuanya, Mbak Dia, ketika Budia mengatakan bagaimana sih Pak supaya kita tuh bisa bicara lepas. Oke, nah bicara lepas itu saya menangkap seolah-olah metaforanya Budia itu saat ini ketika berbicara itu seolah-olah sedang terikat. Ada yang mengikat Budia sehingga gak bisa lepas gerakannya Budia. Nah pertanyaan saya, yang mengikat Budia itu apa? Satu, apakah keyakinan-keyakinan dari Budia yang menganggap Budia itu nggak bisa lepas? Atau yang kedua, nah Budia nggak bisa lepas itu karena ini dari Budia sendiri yang ketika melihat orang-orang sehingga menjadi tidak santai. Jadi Budia ada merasa ada ikatan-ikatan. Satu, belief Budia merasa bahwa Budia itu diikat oleh keyakinan-keyakinan yang tidak memberdayakan, atau yang kedua, Budia menggunakan metafora yang perlu diganti. Nah, metafora itu apa? Perumpamaan. Kok nggak bisa lepas sih Pak? Oh, terikat. Nah, sekarang apakah Budia bersedia mau untuk dilepaskan ikatannya sehingga bisa lepas? Halo, Budia, bersedia? Bisa. Oke, nah ketika Budia dan teman-teman semua ingin melepaskan biar kata-kata bisa lepas dan tidak kaku, nah tirukan kata-kata saya teman-teman semua. Saya itu kalau bicara, silakan Budia. Itu kalau bicara, Yuk Budia silakan. Kita ulangi lagi. Saya itu kalau berbicara tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Oke. Kaku. Kaku. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Tegang. Tegang. Dan membosankan. Dan membosankan. Tapi itu dulu. Tapi itu dulu. Sekarang saya siap berbicara dengan lepas, nyambung, enjoy, dan happy. Saya bisa berbicara. Saya siap. Saya siap Berbicara lepas, nyambung. Saya siap berbicara lepas, nyambung. Enjoy dan happy. Enjoy dan happy.
Nah, itu adalah belief dan metafora yang kita gunakan. Sehingga apa, Bu Dia, Bu Ratmi, dan teman-teman semua tidak lagi terikat dengan hal-hal yang membuat tidak nyaman. Silakan ditulis, Bu Dia, kalimatnya. Nah, nanti bermanfaat buat kita semua. Dulu kalau saya berbicara itu tidak lepas, tidak nyambung, tegang, membosankan. Tapi itu dulu. Sudah? Dan mulai hari ini, saya siap berbicara dengan lepas, nyambung, relax, enjoy, menyenangkan. Nah, coba Bu Dia dibaca, Bu Dia, dengan keras. Dulu kalau saya berbicara tidak lepas, tidak nyambung, dan mulai hari ini saya siap berbicara dengan lepas, enjoy, menyenangkan, nyambung, dan rileks. Nah, kata-katanya ada yang kurang pas, Bu Dia. Jadi tadi untuk yang dulu, tapi itu dulu, itu taruh di tengah-tengah, Bu Dia. Sebagai pemisah antara masa lalu dan masa sekarang. Saya kalau berbicara tidak lepas, tidak nyambung, tegang, membosankan. Tapi itu dulu. Nah, ini sebagai pembatas. Clear ya, Bu Dia ya? Iya. Nah, coba diulang lagi, Bu Dia. Dengan penuh semangat. Penekanannya pada tapi itu dulu. Nah, itu di situ penekanannya. Silakan. Saya kalau berbicara tidak lepas, tidak nyambung, tidak santai, tapi itu dulu. Mulai hari ini, saya siap berbicara dengan lepas, enjoy, menyenangkan, nyambung, dan rileks. Oke, good. Nah, seperti itu. Itu kata-kata sugesti yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita. Nah, nanti dengan mengulang-ulang seperti itu, terus-menerus itu akan masuk ke bawah sadar kita, dan dengan sendirinya entah bagaimana caranya, Bu Dia, Mas Faisal, dan Bu Ratmi menjadi orang yang lancar ketika berbicara. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab. Closing statement dari Bu Ratmi, silakan sebelum kita closing malam hari ini. Terima kasih Pak Ilyas atas waktunya pada malam hari ini. Saya banyak belajar dari Pak Ilyas dan teman-teman semua bagaimana kita belajar jeda dalam berbicara dan bagaimana kita menghindari kata-kata yang berulang atau menghindari kata-kata yang secara tidak sengaja kita ucapkan yang namanya kebetulan. Begitu. Terima kasih atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini. Semoga saya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Faisal? Sebelumnya, terima kasih buat Pak Ilyas yang sudah memberikan materi di malam ini. Saya dapat belajar bahwa public speaking harus mempunyai pengetahuan tentang jeda, penekanan, dan artikulasi yang baik. Dan semoga saya bisa mempelajari hal itu dengan baik. Terima kasih. Oke, siap. Bu Dia, silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi pada malam hari ini kita sudah belajar tentang public speaking, yaitu jeda, artikulasi, sama penekanan. Dan dari sini kita banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, terutama tadi juga mendapat ilmu yang baru tentang hipnotis atau apa itu, memberikan energi positif
kepada kita sehingga untuk menambah kepercayaan diri kita, dan itu sangat bermanfaat bagi saya. Dan kemudian pada malam hari ini saya juga sangat senang Pak Rias karena sudah bertemu dengan teman-teman yang baru. Semoga tetap terjalin silaturahmi kita. Dan yang terakhir, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semua, Bu Ratmi, Mas Faisal, dan Bu Dia. Sampai ketemu Selasa yang akan datang. Kita masuk ke materi berikutnya, di materi yang setelah pengalaman dan latihan. Jangan lupa tugasnya, PR-nya dikerjakan. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.